sekalian, baiklah kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam renungan tengah minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami masih mendapat kesempatan untuk merenungkan kembali akan firman Tuhan, khususnya di masa-masa yang sulit ini. Biar Tuhan menolong, mencerahkan hati kami, pikiran, roh, jiwa kami, apa yang harus kami lakukan mengikuti contoh daripada Tuhan Yesus bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, sertai dan urapi kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, agar kami mendapat berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita akan melihat contoh dari Tuhan Yesus yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada dari Alkitab kita bisa mengambil contoh apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat, ya, sehingga dapat menjadi contoh bagi kita sebagai murid-murid atau sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya di dalam keadaan menghadapi masa yang sukar ini. Ya, semua kita tahu bahwa masa ini adalah masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang tidak enak, masa yang menekan. Seluruh dunia merasakan itu, dan khususnya dalam masa pandemi ini dengan adanya COVID yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dunia dibuat tidak berdaya sama sekali. Ya, manusia dibuat tidak berdaya sama sekali, baik kaya, miskin, bodoh, pandai, semuanya, yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Ya, kalau kita lihat saudara-saudara, banyak orang-orang yang terkenal bahkan kena COVID lalu berguguran. Ya, puji Tuhan, kita di dalam Tuhan kita bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan, bahkan kita bisa melihat contoh dari Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Mari kita lihat di dalam Matius pasal ke-26. Matius pasal ke-26, kita mulai dengan ayat yang ke-36. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan. Judul paragraf yaitu di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sampai di situ pembacaan kita. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menghadapi satu masa yang berat, masa yang sulit, masa yang sedih. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus pada saat itu sebagai manusia 100%,
juga sebagai Allah 100% dapat merasakan, sebagai manusia dapat merasakan sakit, lapar, dapat merasakan sedih dan susah. Waktu itu dia mengalami tekanan yang berat, karena dia tahu ada salib yang menantikan dia, ada penyiksaan, ada siksaan, ada hukuman yang menantikan dia. Sebagai manusia, Tuhan Yesus merasa sedih dan dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, itulah yang kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga dapat merasakan kesedihan, kesesakan, kesusahan dalam hidupnya. Lalu hal ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil contoh dari Tuhan Yesus pada masa-masa yang sulit, yang berat ini, ya. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat sehingga kita dapat mencontoh untuk melakukannya pada waktu menghadapi masa-masa yang sulit ini, ya. Saudara, mau tidak mau, mengakui atau tidak mengakui, seluruh manusia di seluruh dunia mengalami kesulitan, kesusahan belakangan ini. Bahkan semakin lama semakin banyak kesulitan yang timbul di dalam dunia ini. Dalam 2 Timotius, ya, firman Tuhan berkata demikian. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dia katakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita yang hidup di dalam masa-masa yang terakhir ini, kita sedang mengalami masa-masa yang sukar. Kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 dia berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Dan semua orang mau tidak mau mengatakan iya. Kejahatan semakin bertambah, kesulitan, kesukaran di mana-mana, semua orang mengalami, ya, seperti tadi saya katakan, kaya, miskin, bodoh, pintar, berpendidikan tinggi, berpangkat dan sebagainya, sama saja menghadapi masa yang sukar, khususnya di dalam masa pandemi ini. Semua orang ketakutan, ya. Tetapi puji Tuhan, kita bisa melihat apa yang Tuhan Yesus berikan contoh pada waktu Tuhan Yesus di dunia ini mengalami masa-masa kesesakan. Seperti yang kita baca di dalam Matius ayat ke-26 tadi, ya. Matius ayat pasal ke-26, kita lihat bagaimana Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit ini, ya. Firman Tuhan berkata dalam ayat 36, di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara, contoh yang pertama yang kita dapat lihat pada waktu Tuhan Yesus menghadapi masa-masa yang sulit dan gentar, ia mengajak murid-muridnya ke suatu tempat tersendiri dan mengajak mereka berdoa. Saudara, dalam masa-masa yang kesulitan sebagai orang-orang percaya, janganlah kita menyendiri atau janganlah kita menyembunyikan diri lalu menghadapi
persoalan, menghadapi yang membuat kepala pusing sendirian. Firman Tuhan jelas mengajarkan Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah pada waktu menghadapi masa yang sulit ini, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Ya. Jangan menyendiri, mengasihani diri, merasakan sedih dan sebagainya sendiri, tapi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Ajaklah saudara-saudara seiman kita, ajaklah saudara-saudara yang sehati dengan kita untuk sama-sama berdoa dan saling mendoakan. Itu yang contoh Tuhan Yesus pertama, ya. Dan apalagi dalam ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, ini kata Yesus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Setelah Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, Tuhan Yesus menyatakan isi hatinya. Saudara, jangan malu, jangan segan menyampaikan perasaan kita kepada saudara-saudara kita yang seiman. Tentu kita tidak sembarang pada semua orang kita ceritakan keadaan rumah tangga kita dan sebagainya. Tidak, ya. Ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, dan di antara murid-muridnya Tuhan pilih lagi 3 orang yang lebih dekat lagi, lebih sering bersama-sama, lebih sehati. Lalu Tuhan Yesus sampaikan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara sekalian, lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa menyontohnya, ya. Kita mengajak berdoa bersama-sama, kita sampaikan apa yang ada di dalam hati kita, supaya kita bersama-sama berdoa. Itu yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang kedua yang kita akan lihat, Tuhan Yesus fokus pada waktu menghadapi kesulitan ini. Pada waktu menghadapi kesesakan ini, dia fokus akan panggilannya untuk datang ke dalam dunia, untuk mengalami aniaya, untuk mengalami jalan Golgota, dan untuk mencurahkan darahnya agar manusia memperoleh pengampunan dosa. Ya, Tuhan Yesus fokus, ya, sampai dikatakan di sini, ya Bapakku, ayat 39 Matius 26. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus seolah-olah mengadakan bargaining dengan Bapaknya, karena dia fokus akan tugasnya, akan panggilannya. Ya Bapa, kalau mungkin lakukanlah hal ini daripadaku. Aku gak usah minum cawan ini kalau mungkin, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Ya. Lakukan supaya saya gak usah mengalami hal ini. Demikian yang Tuhan Yesus lakukan, karena dia fokus akan panggilannya. Dia berkata, kalau mungkin ya Tuhan, ya Bapakku, lalukan peristiwa ini daripadaku. Lalukan pengalaman yang pahit, yang menggetarkan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Saudara, kita perlu fokus akan panggilan kita. Ya, Yesaya, dalam kitab Yesaya kita akan lihat satu ayat yang bagus sekali. Yesaya pasal 42, dia berkata demikian. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Allah memanggil kita untuk maksud penyelamatan kita.
Allah memanggil kita supaya kita diselamatkan dan supaya kita juga menyampaikan kabar selamat kepada lain orang yang belum menerima kabar selamat. Itu sebabnya kita diberkati untuk orang lain juga diberkati. Kita diberkati dengan keselamatan jiwa. Kita perlu menyampaikan kabar keselamatan jiwa kepada lain orang. Kita diberkati supaya lain orang diberkati. Kita diberi berkat damai sejahtera supaya lain orang juga diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Kita diberi pengampunan dosa supaya lain orang juga mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Ya. Jangan sampai kita lupa akan fokus kita, panggilan kita dalam hidup kita. Panggilan dari Tuhan yaitu hal penyelamatan jiwa. Memang kita diselamatkan supaya kita masuk surga, tapi bukan itu yang pertama. Sebab kalau hanya kita saja, Tuhan Yesus ingin supaya lain orang, bahkan seluruh dunia, supaya boleh diselamatkan jiwanya. Ya. Jadi hal yang kedua yang kita perlu contoh daripada Tuhan Yesus yaitu fokus atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Supaya lain orang juga mengenal Tuhan dan diselamatkan. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita ingat bahwa kesulitan ini hanya sementara. Sementara kita ada di dunia ini yang penuh dengan dosa, kesulitan tidak pernah akan berhenti. Ya. Tetapi kita mengucap syukur bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sebab itu Tuhan berikan waktu bagi kita, waktu yang singkat, biar kita gunakan sebaik-baiknya. Biar kita gunakan sebaik-baiknya waktu ini. Seperti Efesus katakan, yang tadi kita baca, Efesus 5, ya, Efesus 5 ayat 16, dia berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, yang hanya sementara di dunia ini, supaya kita bisa memperkenalkan lain orang kepada Tuhan sebisa mungkin, sebanyak mungkin yang kita bisa lakukan. Demikianlah contoh yang baik dari Tuhan yang dapat kita ikuti dalam kehidupan kita. Ya, walaupun dalam masa kesulitan, dalam masa kesesakan, kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik, dapat menjadi contoh bagi lain orang, dapat menolong lain orang, dapat menguatkan lain orang, dapat menghibur lain orang, karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah renungan singkat malam ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah mendengar sebagian kecil firman Tuhan. Tapi biar ini menjadi berkat, menjadi bermanfaat bagi pengiringan kami akan Engkau. Bagi iman kami, pertumbuhan iman kami. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami sungguh kami sedang menjalani masa-masa yang sulit dan sukar di akhir zaman ini. Tapi kami mengucap syukur firman-Mu, menguatkan kami untuk kami terus maju dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang mendengarnya menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.